Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Maria Hermina Vivinwani, NIM 2019-017-063. Teman saya Lia Handayani, NIM 2019-017-073. Nurul Arianti, NIM 2019-017-100. Isbeth Sentana, NIM 2019-017-105. Intan Ayu Agustin, NIM 2019-017-161. Delvika Urnila, NIM 2019-017-196. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang pengertian dan cakupan audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik. Auditing merupakan suatu proses sistematik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Selanjutnya, cakupan audit sektor publik. 1. Audit umum dan audit keuangan. Audit umum tidak termasuk jenis audit. Audit umum digunakan sebagai istilah yang menggambarkan sifat, sedangkan audit keuangan mencakup elemen keuangan seperti aktiva, hutang, dan modal. Istilah audit keuangan digantikan dengan istilah audit atas laporan keuangan, yaitu audit yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan auditan atas penggunaan dana dari berbagai sumber. 2. Audit operasional, audit manajemen, audit atas program, dan audit kinerja. Jenis audit kinerja secara substansif tidak berbeda dengan audit operasional yang di dalamnya mencakup audit manajemen dan audit atas program. Keseluruhan jenis audit tersebut mengandung unsur evaluasi atas efektivitas. 3. Audit komprehensif. Audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit seperti audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan kemudian. Pemeriksaan kemudian adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai atau telah tersedia asersi manajemen yang akan diverifikasi. Selanjutnya adalah audit khusus. Audit khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Contohnya, audit khusus dalam rangka untuk menilai kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan. Yang selanjutnya, audit atas kecurangan adalah audit khusus untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Tujuan dari audit ini lebih sempit dan cenderung untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan aktiva. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pembandingan antara suatu praktik pelaksanaan kegiatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memberikan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan juga dampak yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Cakupan audit sektor publik yang selanjutnya, audit pajak atau tax audit, kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Audit sosial atau social audit, menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi dan keterlibatan dengan masalah-masalah sosial. Audit mutu atau quality audit, pemeriksaan yang sistematik dan independen agar apa yang diimplementasikan secara efektif mencapai tujuan. Audit tunggal atau single audit, untuk melaksanakan audit secara efisien. Yang selanjutnya yaitu audit berbasis risiko atau risk-based audit. Nah, audit berbasis risiko ini yaitu sesuatu audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit sehingga nantinya dalam perencanaan pelaksanaan
dan pelaporan auditnya ini lebih difokuskan pada area-area penting yang beresiko, seperti risiko penyimpangan ataupun kecurangan. Nah, jadi audit berbasis risiko ini bukanlah suatu jenis audit, tetapi lebih ke suatu pendekatan dalam melaksanakan suatu audit tersebut. Nah, selanjutnya yaitu audit ketaatan atau legal auditing. Audit ketaatan ini merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas ini tuh sesuai atau tidak dengan standar atau kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen atau hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu yang selanjutnya yaitu due diligence audit. Nah, due diligence audit ini merupakan suatu audit yang mendalam dan menyeluruh dari segala aspek. Tujuannya ini agar dapat melindungi kepentingan klien yang umumnya adalah entitas keuangan perbankan maupun non-perbankan. Jadi di sini bank memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen mengenai kebenaran laporan keuangan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara langsung kepada bank. Selanjutnya yaitu audit lingkungan. Nah, audit lingkungan ini merupakan proses verifikasi sistematis dan terdokumentasi. Kenapa harus terdokumentasi? Ini karena agar dapat dijamin objektivitasnya. Nah, tujuannya untuk menentukan bahwa suatu aktivitas lingkungan, kejadian, kondisi, sistem manajemen atau informasi tertentu tentang masalah lingkungan ini sesuai kriteria audit dan melaporkan hasil dari proses ini kepada klien. Selanjutnya, katalisator. Katalisator adalah suatu fungsi auditor internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Selanjutnya, objek pemeriksaan atau obrik. Istilah obrik tidak hanya dimaksudkan sebagai entitas ekonomi atau instansi yang diaudit, tetapi dapat berupa aktivitas, program, fungsi, atau operasi suatu entitas yang dinilai mempunyai masalah audit potensial. Selanjutnya, electronic data processing. Audit electronic data processing adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menetapkan apakah sistem pembukaan komputer dapat mengamankan harta, menjaga integritas data, tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif, dan penggunaan sumber daya efisien. Selanjutnya, audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematik dan objektif yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau unit organisasi dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha organisasi atau unit organisasi tersebut. Sedangkan audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelah. Selanjutnya, kita beralih ke contoh kasus audit umum beserta penyelesaiannya. Nah, jadi di sini terdapat kasus audit umum yang dirasakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Permasalahan ini berawal dari perbandingan pandangan antara manajemen serta komisaris, khususnya ketua komite audit. Jadi, komisaris ini tuh menolak, menyetujui, dan menandatangani laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris memohon untuk dilakukan audit ulang supaya laporan keuangan ini tuh dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu aspek yang menimbulkan terbentuknya permasalahan ini yaitu rumitnya laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Adapun perbandingan pandangan tersebut itu bersumber dari yang pertama yaitu permasalahan piutang PPN. Nah, piutang PPN per 31 Desember 2005 ini senilai 95,2 miliar.
Menurut Komite Audit, ini tuh harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya. Tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Lalu yang kedua yaitu permasalahan persediaan dalam ekspedisi. Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 ini sebesar 6 miliar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi. Nah, menurut Komite Audit ini harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan beban ditangguhkan yang berasal dari penyusutan nilai persediaan. Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang, ini 1,4 miliar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT Kereta Api Indonesia yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005. Menurut Komite Audit, seharusnya telah menjadi beban tahun 2005. Selanjutnya nomor 4, permasalahan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan penyertaan modal negara. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya sebesar 674,5 miliar dan penyetoran modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI. Dalam neraca per 31 Desember 2005 merupakan bagian dari hutang. Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh Komisaris PT KAI, Hekinus Manao, bahwa bantuan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Selanjutnya yang kelima, permasalahan uang muka gaji. Masalah uang muka gaji yang dibayar sebesar 28 miliar merupakan gaji bulan Januari 2006 dan seharusnya dibayar pada tanggal 1 Januari 2006, tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005. Diperlakukan sebagai uang muka, biaya gaji menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005. Contoh kasus. Selain beberapa hal teknis di atas, beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, yaitu yang pertama, auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal. Yang kedua, komite audit tidak ikut dalam proses penunjukan auditor, sehingga tidak terlibat dalam proses audit. Yang ketiga, manajemen atau termasuk auditor internal tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit juga tidak menanyakannya. Yang keempat, adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun. Selanjutnya, contoh kasus pemecahan dan saran yang dianjurkan kepada PT Kereta Api Indonesia. 1. Apabila Dewan Komisaris ini merasa direksi tidak sanggup memimpin perusahaan, Dewan Komisaris bisa menganjurkan kepada pemegang saham buat mengubah direksi. 2. Komunikasi yang intens sangat dibutuhkan antara auditor eksternal dengan komite audit. 3. Diperlukannya kebijakan dari anggota Dewan Komisaris untuk memilah data apa saja yang privat domain. 4. Komite audit tidak membagikan screenshot atas opini auditor eksternal. Pemecahan dan saran yang kelima, komite audit sangat mengandalkan internal auditor dalam melakukan tugasnya, mengenali bermacam perihal dalam operasional perusahaan. Yang keenam, komite audit tidak berdialog kepada publik, sebab esensi dari komite audit yaitu organ Dewan Komisaris, sehingga komentar dan masukan komite audit wajib diinformasikan kepada Dewan Komisaris. Contoh kasus, pemecahan dan saran yang dianjurkan kepada PT Kereta Api Indonesia, yaitu 7. Wajib ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun yang lalu. Ke-8, komite audit serta Dewan Komisaris harus melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan lewat proses internalisasi. Ke-9, manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, serta full disclosure.
Berikut saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengenai cakupan audit, yaitu audit sosial yang merupakan audit yang menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi. Jawab, audit sosial adalah audit yang menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Audit sosial dapat dilakukan terhadap masalah di lingkungan hidup, produksi, keselamatan kerja, pemberian lowongan kerja, pengkajian, pensiun, dan jaminan hari tua, dan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa tujuan dilakukannya fraud auditing? Fraud auditing atau audit atas kecurangan bertujuan untuk mengungkapkan suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan aset atau aktiva. Ketiga, mengapa perlu dilakukan audit sektor publik? Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern, serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Jelaskan mengenai pemeriksaan kemudian yang dilakukan ketika periode akuntansi seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai. Pemeriksaan kemudian adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai, atau telah tersedia asersi manajemen yang akan diverifikasi, atau kejadian atau peristiwa atau transaksi telah selesai. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara audit eksternal dan juga audit internal. Nah, audit eksternal adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematik dan objektif yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau unit organisasi dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha organisasi atau unit organisasi tertentu. Sedangkan audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah. Selanjutnya, soal nomor 6. Bagaimana perbedaan pemeriksaan antara audit pada sektor publik dan swasta? Perbedaan pemeriksaan audit sektor publik dan sektor swasta yaitu di mana pada audit sektor publik, informasi atau laporan keuangannya berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Sedangkan pada sektor swasta berisi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pada sektor publik, sistem akuntansi yang digunakan yaitu CTA dan akural. Sedangkan pada sektor swasta, sistem akuntansinya hanya menggunakan akrual. Selanjutnya, kriteria standar akuntansi yang digunakan pada sektor publik yaitu standar akuntansi pemerintah, sedangkan pada sektor swasta menggunakan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, pada sektor publik, standar audit yang digunakan yaitu standar pemeriksaan keuangan negara, sedangkan pada sektor swasta, standar yang digunakan yaitu standar profesional akuntansi publik. Dan untuk penekanan pada sektor publik yaitu ketaatan kepada peraturan, sedangkan pada sektor swasta menggunakan rasional ekonomi.